semuanya, selamat datang di channel Maths and My Hobbies. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan part kedua, yaitu tentang latihan soal-soal matematika ujian sekolah SD 2022 sesuai kisi-kisi Diknas 2022. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang FPB dan KPK. Dengan indikator soal FPB, peserta didik menentukan FPB dari 3 bilangan dan 2 angka. Kemudian untuk KPK-nya, peserta didik dapat menyelesaikan masalah penalaran yang berkaitan dengan KPK. Langsung saja kita bahas. Untuk nomor 1, FPB dari 18, 36, dan 54. Ini cara mudah kita membuat tabel, ya. Jadi kita buat dahulu tabelnya 18, di sini 36, kemudian 54. Jadi kita tarik garis ke bawah. Ini juga sama seperti ini. Oke. Nah, untuk FPB kita bagi dengan angka yang bisa membagi ketiganya. Ya, jadi bisa bagi 18, 36, dan 54. Oke. Contohnya, ya, ini kita bisa bagi dengan 2 karena bilangan genap, berarti bisa dibagi dengan 2. Ini 18 bagi 29, 36 bagi 2 adalah 18, kemudian 54 dibagi 2 adalah 27. Nah, contoh lihat di sini. Kalau kita lanjutkan dibagi dengan 2, maka yang bisa dibagi dengan 2 hanya 18. Sedangkan ini nggak bisa. Ya, ini nggak bisa dibagi. Nah, di dalam FPB tidak boleh seperti ini. Ini salah. Ya, jadi harus bisa bagi ketiga angkanya. Ini berarti bisa dibagi dengan 3. Jadi ini 3, ini adalah 6, kemudian ini adalah 9. Oke, bisa dibagi dengan berapa lagi? Ini bisa dibagi dengan 3. Ini 1, ini 2, ini 3. Nah, cukup sampai di sini karena 2 dan 3 tidak bisa dibagi lagi, nggak punya faktor yang sama. Maka di sini kita dapat FPB-nya adalah sama dengan 2 kali 3 pangkat 2. Jadi 2 dikali 9 atau sama dengan 18. Oke, jadi dapat FPB-nya adalah 18. Oke, nah untuk nomor 2, dengan cara yang sama 24. Kemudian di sini 32. Kemudian 48. Oke, nah kita lihat di sini angkanya genap semua, maka bisa kita bagi dengan 2. Di sini 12, ini berarti 16, ini kemudian 24. Kemudian bagi dengan 2, ini 6, ini 8, 12 dibagi dengan 2, ini 3, 4, dan 6. Nah, kemudian kita lihat bisa dibagi dengan berapa lagi? 3, 4, dan 6 tidak ada faktor yang sama, maka kita dapat di sini FPB-nya adalah 8. Oke, dapat dari mana ini 8? Dapat dari ini 2 kali 2 dikali 2. Oke, didapat dari 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ya. Oke, yang berikutnya adalah 20, kemudian 50, untuk nomor 3 80. Oke, untuk nomor 1 dan nomor 2, ya, di sini kita lakukan dari angka yang paling kecil. Boleh nggak pakai angka yang bisa, angka besar yang bisa bagi ketiganya? Boleh banget, ya. Kalau sudah paham dengan angka kecil, dengan konsep dasarnya, kita boleh dengan cara cepatnya. Cara cepatnya gimana? Kita lihat di sini 20, 50, dan 80. Bisa dibagi ketiganya dengan angka berapa? Tentu dengan 10, karena ini belakangnya 0 semua. Berarti ini kita dapat 2, ini 5, ini 8. Oke, tidak ada lagi faktor yang sama, berarti langsung ketemu di sini. FPB-nya adalah 10. Oke, dengan cara yang sama seperti nomor 3, nomor 4 kita bisa lakukan hal yang sama. Di sini 25, kemudian 75, kemudian 100. Ya. Kita lihat di sini faktornya yang mana nih sama? 25, betul nggak? Ini kelipatan 25 semua. 25 bagi 5 1, 75 bagi 25 3, 100 bagi 25 adalah 4. Oke. Nah, jadi
kalian boleh cara cepat jika cara yang berurutannya sudah lancar ya. Kalau kalian cara berurutannya belum lancar, maka disarankan menggunakan cara seperti nomor 1 dan nomor 2. Kalau sudah lancar, boleh langsung mengerjakan cara seperti nomor 3 dan nomor 4 seperti ini. Oke, mudah bukan? Yuk, nah sekarang kita lanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu tentang KPK. Nah, di KPK ini soalnya penalaran, berarti tentu saja soal cerita. Ini ada 4 variasi soal KPK yang sering keluar pada saat ujian. Variasi yang pertama adalah biasanya adalah jam, pukul berapa ya. Oke, kita baca saja langsung soalnya. Untuk nomor 5, bus A berangkat setiap 15 menit sekali, bus B 20 menit sekali, bus C berangkat 30 menit sekali. Sedangkan pada pukul 8 ketika bus tersebut berangkat bersama-sama. Pukul berapakah ketika bus tersebut akan berangkat bersama-sama lagi? Jadi ini adalah KPK dari 15, kemudian 20 dan 30. Oke. Nah, untuk KPK kita bisa bagi cuman satu aja, tidak perlu ketiganya ya, beda dengan FPB. Nah, kita lihat di sini, ini bisa dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 5 ya. Ini kan kelipatan 5. Kita bagi dengan 5. Boleh. Di sini 3, ini 4, ini 6. Oke. Kemudian mau dibagi dengan berapa? Kita bagi dengan 2. 2, ini 3 nggak bisa dibagi 2, nggak apa-apa. Untuk KPK fine. Tetap kita lanjutkan. Ini 2, ini 3. Oke, bisa dibagi lagi dengan 2. Ini tetap 3, ini 1. Ini yang nggak bisa dibagi, kita tulis angkanya seperti semula. Oke, kemudian ini dibagi dengan 3, 1, 1, 1. Maka di sini kita dapat KPK-nya adalah 5 dikali 2 pangkat 2 dikali 3, atau sama dengan 2, ini 4 dikali 3 itu 12 kali 5 adalah 60. Oh, berarti ini adalah 60 KPK-nya. 60 apa? Artinya 60 menit. Jadi ketika bus tersebut akan berangkat lagi pada pukul, nah lihat, 60 menit ini adalah artinya 1 jam. 1 jam kalau ditulis dalam jam digital ini 01.00. Jadi kita dapat di sini pukul 08.00 ditambah 01.00, jadi ditambah pukul 9.00. Jadi ketika bis tersebut akan berangkat lagi bersama-sama pada pukul 9. Seperti ini ya. Oke, mudah? Oke, next. Sekarang yang variasi kedua. Nah, ini tanggal kapan mereka akan berenang bersama lagi. Nah, untuk mengetahui ini, clue-nya adalah kalian harus hafal jumlah hari dalam setiap bulan. Ya, dimulai dari Januari sampai Desember. Januari itu 30, kemudian untuk khusus Januari itu kita mulai dari atas. Januari 31, sorry. Kemudian Februari tergantung tahun kabisat. Kalau tahun kabisat dia jumlahnya 29 hari. Kalau tidak dia jumlahnya 28. Januari, Februari, Maret. Maret ada di atas, itu dia 31. Kemudian untuk Januari, Februari, Maret, April. April itu ada 30 hari ya. Oke. Jadi jumlah hari dalam bulan April ada 30 hari. Nah, ini penting kalian ketahui. Oke, untuk apa? Oke, nanti akan kelihatan fungsinya ya. Kita cari dulu KPK-nya dari 15, kemudian di sini 10, kemudian 6. Jadi seperti biasa kita cari KPK-nya, ini bisa dibagi dengan 2 karena ada bilangan yang nggak bisa kita tulis tetap. Ini bilangan genap pasti bisa dibagi 2, ini 3. Nah, kemudian kita bagi dengan 3, ini 5 nggak bisa, tetap tulis 5, 1. Kemudian ini bagi dengan 5, 1, 1, 1. Nah, berarti KPK-nya kita dapat di sini adalah 2 dikali 3 dikali 5. 2 kali 3, 6. 6 kali 5 adalah 30 hari. Jadi KPK-nya adalah 30 hari setelah tanggal 10. Tanggal berapa? Nah, ini fungsinya kita tahu jumlah hari dalam bulan April tadi ada 30. Oke, maka di sini kita dapat 10 April dijumlahkan dengan KPK-nya 30.
Ini kita jumlahkan, ini dapat 40 April. Nah, 40 April kan nggak ada. Tanggal April itu hanya sampai tanggal 30. Januari, Februari, Maret, April. Sampai tanggal 30 hari. Berarti ini kita untuk kurangi. Jadi dikurangi, di sini adalah 10. Nah, 10 sudah masuk bulan berikutnya. Setelah bulan April adalah bulan Mei. Oke, jadi mereka akan berlatih bersama lagi pada tanggal 10 Mei 2022. Oke, seperti itu ya, mudah. Next, kita masuk ke nomor berikutnya, yaitu variasi yang ketiga. Ini biasanya lampu, pukul berapa mereka akan menyala bersama. Dan biasanya ini KPK-nya dalam detik. Jadi kita cari di sini 15, kemudian 24, lampu ketiganya 35. Kita cari seperti ini. Ini berarti dibagi dengan 2, ini 15, ini 12, ini 35. Kita bagi lagi dengan 2, ini 15, ini 6, ini 35, ini masih ada yang genap, kita bagi 2, 15, nggak bisa, tetap ditulis seperti biasa, ini 3, 35 juga. Nah, kemudian dibagi dengan 3, ini 3, berarti ini 5, ini 1, ini 35, dibagi dengan 5, 1, 1, 7, kemudian dibagi 7, 1, 1, 1. Oke, nah untuk KPK, bawahnya harus 1-1 semua. Kalau 1-1 semua berarti sudah selesai. Oke, berarti kita dapat di sini KPK-nya adalah 2 pangkat 3, itu 8, dikali 3 kali 5, 15, dikali dengan 7. 8 kali 7 itu 56. 56 dikali 15. Kita cari di sini 56 dikali 15. Oke, ini adalah 0, 30, 25 tambah 3, 28. Ini 6, ini 5. Jadi 0, 4, kemudian 840. Ada 840 detik. Berapa menitkah itu? Mari kita cari. 1 menit 60, berarti 840 dibagi dengan 60. Berarti ini adalah 1, 60, 84 dikurang 60, 24, turun 0, berarti ini 14. Oh, jadi 14 menit. Ya. Jadi 840 detik itu sama dengan 14 menit. Jadi ketiga lampu tersebut akan menyala pada pukul, kita tinggal jumlahkan. Jadi 13.25, 14 menitnya kita tulis dalam format jam seperti ini, 00.14. Ditambahkan ini 9, ini 3, ini 13. Nah, ketemu deh. Jadi ketiga jenis lampu tersebut akan menyala kembali bersama pada pukul 13.39. Oke, next, sekarang kita masuk ke nomor berikutnya, nomor terakhir variasi soalnya, yaitu adalah tentang hari. Sekarang mereka pada hari kapan. Oke, kita lihat di sini KPK dari 3, 5, dan 6. Kita cari dulu KPK-nya 3, 5, 6. Ini bisa dibagi 2, ini 3, ini 5, ini 3. Berarti bisa bagi 3. Yang bisa dibagi 3, 1. Ini 5 tetap ditulis 5. Ini 1. Kemudian ini dibagi 5. 1, 1, 1. Jadi KPK-nya adalah di sini 2 kali 3 dikali 5 sama dengan 30 hari. Nah, artinya ini mereka kan pada hari Senin. Ya, jadi kita tulis dulu di sini Senin, ini Selasa, ini Rabu, ini Kamis, ini Jumat, Sabtu, ini Minggu. Oke. Nah, 30 hari setelah hari Senin itu kan lama ya kalau kita hitung 1, 2, 3 dan lama sekali. Cuman yang perlu kalian perhatikan adalah kalau 7 hari, seminggu kan ada 7 hari. Jadi setelah 7 hari pasti hari yang sama lagi.
7 hari setelah hari Senin, ya pasti hari Senin, betul nggak? Oke, nah dengan konsep itu maka kita bisa bagi 30 dengan 7. 30 dibagi dengan 7, ini dapatnya adalah 42/7 kan. Nah, remindernya 2 nih, sisanya 2. Artinya apa? Berarti 2 hari setelah hari Senin. Setelah Senin, hari apa? Lihat, 1, 2, Rabu. Jadi mereka berlatih bersama lagi pada hari Rabu. Oke, mudah bukan? Ya, terima kasih sudah menyimak dan belajar sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video yang ketiga, part ketiga ya, kita akan lanjutkan. Jika video ini bermanfaat, silahkan klik subscribe, like, dan share. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.